Rumah itu tak lagi seperti mahligai. Sepasang rasa telah saling berpindah ke dalam palung tersebut. Ia larut merangkai kepingan obsesi yang berujung ilusi. Sementara lainnya merayakan temu rindu di lain hati. Rumah itu seperti kutukan yang tak lagi didiami. Yang tersisa hanyalah kepingan debu kasmara yang bertangkut di cakrawala hati. Roman yang telah hatam menyisakan gelenyat nyeri ketika rindu menikahi tebing hening di sebalik ibtidah. Cerita itu telah berai, lakonnya telah merinai lalu usai. Biarkan rasa berhening cipta di pusara rindu yang tak bernisan, tanpa penajiman terakhir atas lirih mimpi yang telah mati. Semoga di zona filantrofi belatar silu, siluetmu tak lagi mengundang ngilu. Denting sunyi, hanya simponi berbau elegi di pelataran sepi yang sahdu tanpa candu. Karena hati telah kujadikan ladang terlarang untuk tak lagi ditumbuhi rasa rindu atas kamu. Terima kasih. Lupa ya, mood Keren lebak. banget. Ini Ini Bu Narsumnya ketularan jadi dari Ratu intelektual. Diksi. Ya, tanpa berpanjang-panjang, mari kita persilahkan waktu dan tempat untuk Ibu Maiderli. Monggo dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Momod yang luar biasa yang juga merupakan tetangga saya satu RT. Tapi jarang ketemu ya. Alhamdulillah malam. Iya, tapi jarang ketemu, malah ketemunya di beranda virtual seperti sekarang. Di ufuk senja, ritme syahdu berkumandang, sembari menengadah doa, aku ketukkan nada Assalamualaikum sebagai pembuka tatap maya pertemuan kita. Kok nggak dijawab ini Assalamualaikum salamnya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, ya, Waalaikumsalam selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tuan dan Nyonya di seberang beranda virtual. Alhamdulillah ya, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di layar maya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini sedikit atau banyaknya menjadi penghuni taman pengetahuan yang paling menawan. Hmm. Tadi Bu Momo membuka dengan membacakan sebuah puisi ya. Saya jadi speechless sebagai narsum. Diksinya udah keren banget ini. Dan itu aku ketularan Puisinya sama tetanggaku. ringan. Betul ya, katanya kalau kita berteman dengan pedagang parfum, maka kita akan juga kecipratan wanginya gitu. Boleh boleh nggak Bu Momod saya balas juga dengan puisi? Dengan senang hati. Saya persembahkan satu puisi ya. Tawanan Rindu, Creed by Maiderly. Kau tahu apa yang lebih menyedihkan? Merinduimu di setiap keping napas tanpa terbias. Aku merinduimu melebihi resep minum obat. Walau harus kuhitung lewat puluhan jari. Jawabanku, aku masih tetap merinduimu. Tataplah, ada banyak bintang yang bertebaran di langit. Petiklah satu demi satu sebagai ayat rinduku. Langit itu kini tak lagi dingin karena kabar darimu tak lagi mampir. Menawan batinku dengan berjuntai tanya dan khawatir. Biarkan aku menenggelamkan diri dalam kubangan rindu. Semangkuk harap ku persiapkan menuju kedatanganmu. Sebab merinduimu adalah memupuk kalori semanis madu. Ya, demikian balasan puisinya untuk Bu Momod. Mantap. Ya, Ya, selamat selamat malam. malam. Selamat malam Selamat Tuan dan malam Nyonya dan di Nyonya di seberang seberang. beranda virtual. Izinkan saya malam ini menemani Tuan dan Nyonya lewat beranda virtual
dengan gerak jemari menukik lembut berpaut dalam satu emoji sarang heo sebagai tanda perkenalan dari My Darling. Katanya tak kenal maka tak sayang, maka untuk setelah kenal maka kita akan sayang, benar nggak sih? I see you, I see you on one screen, menatap celah barisan kata. Semata tawa menjadi cengkrama, pelan-pelan bergumul dalam balutan aksara. Mengukir kata, bersiul sambut lewat satu lini masa pada beranda kelas maya KBMN 34. Jaya. Nggak Langsung kuat ke materi bahasanya. kah ini? Ini kenapa pada bengong ya? Boleh Terkesima. bersuara for everything. Atau boleh bertanya sebelum ke materi. Bikin kelepek-kelepek puisinya. Iya, sebelum Tapi nggak bisa. iya, terima kasih Kak Ovi. Mungkin langsung saja ya Bu Momod ya ke Ya. materi kita supaya lebih cepat, lebih baik. Bisa dibantu Bu host untuk share Budia, screen-nya. bantu share Budia. Sudah. Iya, iya. Ya. Saya awali materi hari ini dengan secangkir pemanis diksi. Kenapa judulnya harus pemanis diksi? Karena diksi adalah sebuah huruf di mana setiap kata menjadi bermakna, memiliki punya rasa dan memiliki jiwa. Maka saya persembahkan sebuah judul yang begitu manis dengan narasi secangkir pemanis diksi. Boleh next, Bu Dia? Nah, apa sih diksi itu? Diksi itu adalah padanan kata yang dipilih untuk memberi kesan estetik dalam sebuah kalimat. Pada zaman dahulu, Aristoteles ya, yang terkenal dengan yang sebagai sejarawan yang terkenal dengan buku-bukunya yang puitis, yang merupakan juga penggagas bagaimana diksi itu bisa mempercantik kata, bisa menghidupkan suasana, dan bisa menarik gairah pembaca. Diksi di sini adalah aroma. Ketika makanan memiliki rasa manis, asam, pedas, maka dengan diksi kita akan menghidupkan bagaimana kata atau kalimat itu menjadi memiliki rasa gitu. Ketika kita sebagai penulis, tentu tujuan kita menulis bukan hanya dipahami, tetapi bagaimana si tulisan itu menjadi enak untuk dibaca. Nah, salah satu langkah bagaimana tulisan itu menjadi enak dibaca, membuat pembaca ingin mengulang-ulang kembali kalimat-kalimat, bahkan sampai dirapalkan, bahkan sampai dihafalkan. Salah satunya adalah dengan memahami diksi yang pantas untuk kita menjadikan sebuah kalimat. Diksi itu bukan majas, diksi adalah padanan kata. Setiap kata itu padanan kata itu apa? Padanan kata itu adalah sinonim, persamaan kata. Ya, dalam satu kata dalam satu kata itu memiliki banyak rumpun, memiliki banyak persamaan, tetapi dia mengandung arti yang sama. Hanya bagaimana
kita menghidupkan satu kata itu supaya lebih menarik, supaya lebih beraroma. Salah satunya dengan memberikan diksi yang lebih tepat dalam kalimat yang akan kita buat. Dalam sejarah bahasa, Aristoteles itu memperkenalkan diksi sebagai sarana menulis yang indah dan berbobot. Gagasannya itu ia sebut sebagai diksi puitis yang kemudian ia tulis menjadi sebuah poetics atau puisi. Memang ya, diksi itu kebanyakan ditulis untuk puisi. Tetapi di zaman sekarang ini, di mana kurikulum sudah tidak lagi menjabarkan tentang majas, itu sangat kesulitan sekali. Bahkan kita sebagai penulis kadang masih ambigu, kadang masih memiliki kebingungan bagaimana kita bisa memperindah kata. Salah satunya, selain meningkatkan vocabulary kita, salah satunya adalah dengan bagaimana mencari padanan kata supaya kata itu menjadi cocok, berirama dan beraroma seperti itu. Next slide, please. William Shakespeare dikenal sebagai sastrawan yang sangat piawai dalam menyajikan diksi melalui naskah drama. Zaman dulu, diksi itu dibuat dalam sebuah naskah drama. Ketika zaman dahulu, adegan kata-kata diksi itu tidak hanya hadir dalam sebuah narasi, tetapi juga hadir dalam sebuah dialog. Seperti itu. Boleh next slide, Budia. Nah, pertanyaannya, bagaimana diksi itu bisa kita kuasai? Saya adalah seorang penulis pemula, apakah saya bisa membuat tulisan yang kaya akan diksi? Apakah saya mampu menulis sebuah kalimat yang memiliki rasa, yang memiliki jiwa, yang memiliki ruh? Tentu bisa sekali, karena untuk mempelajari diksi itu kita hanya memerlukan 5 panca indera kita. 5 jurus jitu dalam mengembangkan diksi yang menarik. Yang pertama bisa lewat dengan indera sentuhan, indera penciuman, indera perasa, dan sampai pada indera pendengaran. Nah, mari kita kupas satu persatu. Next slide. Sense of touch. Apa sih sense of touch itu? Di sini kita mengandalkan kemampuan indera peraba kita dalam menulis. Artinya kita menggunakan sensasi sentuhan. Rasa kasar, rasa halus, dingin, panas, lembut, keras, licin untuk memperkaya deskripsi. Jadi maksudnya begini, apa yang kita pegang hari ini? Contoh, di sini ada HP. Teksturnya adalah lembut. Teksturnya adalah licin. Dari tekstur saja kita sudah bisa menjabarkan satu kalimat menggunakan karakter dari satu benda tersebut. Dalam dunia sastra, ini disebut juga dengan imaginary kinesthetic atau tactile imaginary. Contoh ya, dia duduk di kursi taman. Ini kan kalimatnya sederhana, tetapi ketika kita poles, ya, kita masukkan ke dalam imajinasi kita, bagaimana si taman itu, bagaimana kalimat sederhana ini bisa menarik perhatian pembaca, ya. Salah satunya kita deskripsikan lewat padanan kata yang lain, lewat penjabaran dari karakter yang kita temukan dari benda yang kita lihat. Dia duduk di kursi taman. Berubah seperti ini. Dia duduk di kursi taman yang dingin dan berembun, membuat tubuhnya terasa sedikit menggigil. Ini lebih hidup dan lebih terasa suasananya. Jadi dengan kalimat seperti ini, maka pembaca akan masuk dalam imajinasinya. Dia duduk di kursi taman yang dingin dan berembun. Berarti dia bisa menganalisa, bisa mengimajinasikan settingnya atau latarnya itu kejadiannya
di pagi hari. Kayak gitu. Next slide. Yang kedua, sense of smell adalah menulis dengan menghadirkan suasana melalui aroma atau bau yang bisa memicu imajinasi pembaca. Indra penciuman ini sangat kuat dalam membangkitkan kenangan dan emosi, sehingga tulisan akan terasa lebih hidup, nyata, dan menyentuh perasaan. Tidak sulit sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, aroma yang muncul, apakah itu bau, apakah itu sedap, apakah itu harum. Nah, itu akan masuk pada imaginary kinesthetic itu. Contoh kalimatnya seperti ini. Wangi melati itu mengingatkanku pada pelukan ibu setiap kali aku pulang sekolah. Wangi melati ini kan hanya penjabaran saja, ya. Tidak 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 berarti eh, tidak berarti bahwa si melati itu memang benar-benar dia pegang, tetapi wangi melati ini menjadi prosa di mana dia memasukkan imajinasi pada ingatan masa lalu begitu. Selanjutnya, sense of taste, indra perasa ya. Menulis dengan menggunakan indra perasa artinya kita menghadirkan pengalaman melalui rasa di lidah, sehingga pembaca bisa ikut merasakan suasana yang kita tulis, seperti aroma. Rasa juga bisa memicu emosi dan kenangan tertentu. Kue itu manisnya lembut, tidak menusuk, seperti gula yang perlahan larut di lidah. Dari rasa itu apa misalnya? Ada ada asin, kemudian ada kecut, ya. Nah, ketika kita masukkan dalam imaginary kinesthetic ya, maka kita akan berimajinasi sehingga otak kita akan berusaha mencari padanan diksi yang pas dibaca, ya, yang pas digunakan untuk setiap kata. Selanjutnya, sense of hearing. Menulis dengan teknik sense of hearing berarti menghadirkan suasana melalui bunyi, suara, atau keheningan, sehingga pembaca bisa ikut mendengar apa yang terjadi di dalam tulisan. Bunyi ini sering menambah kekuatan imajinasi dan membuat narasi kita menjadi lebih hidup. Contoh, suara pintu berderit pelan seperti enggan dibuka. Suara pintu berderit pelan. Jadi meskipun tidak kita lihat, tetapi kita bisa membayangkan derit pelan itu seperti apa gitu. And then habis ya. Next slide. Nah, ini salah satu yang pernah saya tulis ya. Aku menghitung rupa sejarah dalam dilatasi waktu yang dibersamai embun. Aku masih duduk di antara sepotong hati. Sepotong hati itu kayak gimana sih? Termenung dalam bayangan dan ingatan. Berjalanlah dalam ingatanku, berlarilah dalam kecupan mimpiku, karena bayangmu di aroma tanpa irama. Next, selanjutnya, slide terakhir. Jadi intinya, nah ini biografi saya cukup singkat ya PPT malam ini. Intinya, bagaimana kita bisa menghasilkan tulisan yang memiliki rasa, tulisan yang memiliki aroma, dan tulisan yang enak dibaca. Salah satunya adalah melibatkan kelima macam panca indera kita gitu. Libatkan sense of hearing, sense of taste, indera pendengar, indera pengecap, indera peraba, sampai pada uh, sense of journalism gitu ya. Itu yang terakhir sebenarnya ada 6. Tadi yang saya sampaikan hanya 5, karena biasanya yang paling terlibat dalam aktivitas menulis adalah kelima indera tersebut gitu. Karena sense of journalism itu digunakan hanya dalam teknik menulis saja gitu. Nah, seperti ini saja materi dari saya. Mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan
Karena kalau tidak puas pastinya akan banyak yang bertanya. Atau boleh langsung ya, boleh langsung dengan memberikan puisi terbaik hari ini. Ya, oh iya tadi ada amanat ya. Ternyata selain diksi, ada lagi yang harus disampaikan yaitu tentang puisi ya. Hmm. Kalau bicara puisi, saya paham semua di sini kita sebagai penulis sudah mengetahui apa itu puisi itu. Yang pasti puisi diksi itu lebih ditekankan untuk sebuah puisi gitu. Jadi bagaimana puisi itu bisa hidup ya dengan mencari padanan kata yang serupa gitu. Dengan mencari padanan kata yang serupa, yang seirama. Bagaimana puisi itu bisa memiliki aroma, itu akan kita dapatkan ke kita ketika kita sudah menguasai diksi dengan baik dan benar begitu. Seperti tadi puisi yang diucapkan oleh Bu Momod, kemudian puisi yang dibacakan oleh saya dan saya sangat yakin sekali seluruh penulis ini, Tuan dan Nyonya di seberang Belanda virtual saya sangat yakin sudah paham apa itu puisi. Hmm. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan dulu sementara kepada Bu Momod. Bagaimana Bu Momod? Wis, materi yang penuh dengan daging ini Bu Narsum. Jadi kalau disederhanakan diksi itu bagaimana seseorang memilih kata dalam yang tepat dalam berbahasa begitu ya Bu Narsum. Betul. Iya, seperti itu. Apa kita langsung buka sesi tanya jawab di sini langsung gimana? Saya ingin ini dulu deh, challenge challenge dulu. Boleh. Oh, iya. Eh, dari tadi apa yang saya jelaskan sebelum ke sesi pertanyaan, saya ingin Bapak dan Ibu di sini masuk pada sesi imaginary kinesthetic ya. Bagaimana kita menerapkan imajinasi kita ya, kemudian kita visualisasikan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk ucapan dengan menggambarkan apa yang sekarang ada di depan mata, entah itu benda, entah itu suara angin, entah itu atau everything yang dilihat oleh Bapak dan Ibu saat ini. Boleh angkat tangan dulu ya. Bu Imas masih toh tuh, Ibu Nimas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Betul. Mohon izin Bunda. Aduh, alhamdulillah bisa ketemu lagi nih walaupun di beranda virtual dengan sang narasumber idola, Queen of the Dixie, Masya Allah. Ada banyak pertanyaan nih Bun, atau mau ini dulu ya? Apa? Ini, aduh, kebetulan saya masih di jalan nih Bun, lagi di jalan. Ya, Semilir angin berhembus mengenai kerudungku yang berwarna coklat ini. Diiringi keren. turunan lagu nostalgia mengingatkanku pada masa lalu bersamanya. Yeah. Keren, 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 keren banget. Nah, gitu aja kali Bu ya. Iya, keren, keren, keren. Boleh. Kayaknya seru deh, Bu. Luar biasa, Bu Momod, Bun, kayaknya Masya seru Allah. deh. Kalau setiap Iya, peserta sebelum mengajukan satu pertanyaan, dia harus menyertakan satu narasi. Boleh itu puisi ataupun narasi yang berbentuk diksi ya. iya, mantap tuh boleh. Bun, untuk pertanyaannya, Makasih Bu Nimas ya. sama-sama Bun. Untuk pertanyaannya nih, saya tahu kan Bunda itu basicnya ya guru bahasa Inggris ya di SMP. Iya. Tapi saya jadi penasaran ini kok begitu bagus sekali diksinya gitu ya, ilmunya dari mana?
apakah ada kamusnya khusus terkait diksi ini? Pokoknya saya terkagum-kagum dan bikin kelepek-kelepek. Belum bisa meniru untuk apa namanya diksi yang sangat indah seperti tadi. Bikin kelepek-kelepek pokoknya. Itu aja Bunda, mohon berbagi ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam. Momot gimana nih, langsung dijawab apa ditampung dulu? Langsung dijawab aja. Oh iya, terima kasih Bunda aku. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan yang sebenarnya saya juga tidak tahu jawabannya. Begini ya, boleh cerita pengalaman sedikit ya. Eh, saya memang betul, basically saya ngajar bahasa Inggris. Alhamdulillah, tetapi bisa melahirkan buku solo dengan warna yang penuh diksi begitu. Kemudian tidak hanya sebagai guru bahasa Inggris, tapi juga saya sebagai guru seni budaya. Dan di sini alhamdulillah dipercaya jadi em, narasumber begitu ya. Selain itu, kadang saya juga dipercaya menjadi MC. Kemudian, jika ditanya bagaimana saya bisa berdiksi, bisa menjadi penulis dengan memiliki warna yang berbeda, dengan memiliki warna yang khas gitu ya, sampai dijuluki si Queen of Diction gitu. Sebenarnya perjalanannya panjang, Bunda. Saya dari sejak SMA itu sudah suka membaca novel-novel karya Bunda Asma Nadia, karya Bu Helpi Tiana Rosa, yang notaben mereka tulisannya bukan kaleng-kaleng dan full of diction. Saya katakan tulisannya manis gitu. Kenapa manis? Karena memiliki aroma, karena memiliki irama gitu. Ada aromanya, ada iramanya, ada sentuhan rasanya. Yang pasti semuanya tidak ada yang instan sih ya Bunda. Bagaimana kita bisa menulis dengan karakter seperti ini, dengan mengetahui padanan diksi yang cukup banyak, ya karena eh, hobi saya membaca tidak dimulai ketika saya berada di KBMN. Hobi saya menjelajah setiap kata tidak saya mulai ketika saya berada di KBMN. Jauh sebelum itu, bahkan ketika saya masih menjadi siswa, saya sering membaca novel, sering membaca puisi, mungkin itu salah satunya. Tetapi ketika saya masuk atau terjun ke KBMN, tiba-tiba 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 saya menjadi sangat greget, penasaran gitu ya, bagaimana saya mengembangkan bakat saya supaya eh, up eh, upgrade gitu. Dulu saya tuh di glosarium di Google itu ada jago kata. Jago kata. Entah sekarang ada atau enggak. Di jago kata itu banyak sekali quotes-quotes para penulis hebat di Indonesia. Ada Pramudia Anantatur, kemudian ada pokoknya banyak banget di jago kata. Awalnya saya bermain diksi adalah mencomot satu quote, saya gabungkan dengan quote yang lain sampai akhirnya saya bisa membuat quote sendiri loh gitu. Kemudian kalau kita cari diksi kan, seperti kata membaca itu kan kalimat sederhana. Tetapi ketika kita bermain di Google, apa sih padanan kata membaca? Di situ ternyata banyak sekali. Membaca itu bisa eh, banyak sekali sinonim atau padanan dari kata baca. Salah satunya adalah kata rapal, merapal gitu. Orang-orang itu akan merasa tabu. Apa sih merapal? Ternyata maknanya adalah membaca gitu. Jadi tidak ada hal yang aneh sebenarnya. Saya hanya tidak pintar berdiksi, hanya pintar memainkan bagaimana saya berkawan dengan Google gitu. Itu saja sih rahasianya. Memang sempat ada yang chat ke saya, Bunda belajar diksinya di mana? Ada nggak buku diksi? Jujur memang tidak ada. Dan bahkan ketika saya mencari buku diksi pun tidak ada buku yang dispesifikasi untuk kita mahir berdiksi. Intinya ulet dan tekun seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk selanjutnya siapa lagi nih yang mau bertanya? Sebelum bertanya tapi harus berpuisi dulu. Puisi dulu. Boleh bernarasi atau berpuisi Oh, yang boleh kait ya. dengan Mm-mm. diksi. Mm-mm.
Ayo, mana? Belum ada yang angkat tangan nih? Ada Bu Atau dosen sudah tuh, Bu keren Aan. nih semuanya? Ayo Bu Bu dosen. dosen, Halo Bu dosen. halo Bu dosen. Malu saya nih Makasih, disaksin Bu selamat malam dosen. semuanya. Karena sudah Selamat dipanggil, saya malam. kayaknya ngedadak buat puisi deh ya, biar Boleh, bertanya ya. boleh. Baiklah, ini ngedadak aja deh puisinya ya. Ya, Boleh. Kala malam aku menatap layar. Di Mm-mm. hadapanku berdiri seorang perempuan yang anggun memberikan materi tentang cinta. Cinta tentang Wes. sebuah puisi dalam kata. Kata yang penuh makna, makna yang penuh cinta, tanpa bisa kita sampaikan dengan kata-kata. Keren. wes, mantap, keren. Saya Maklum mau nanya, kalau dokter itu sekali ini juga langsung ya, dadakan pun langsung jadi gitu. oke, saya bertanya ya, gini. Boleh. eh untuk sebuah puisi, tadi kan sudah membahas bahwasanya itu ada imaji, imajinya itu secara taktil, secara Hmm. auditori, visual gitu. Nah, ciri khas dari ibu pemateri itu cenderung kalau menulis puisi itu yang diambil itu yang mana untuk menuangkan nuansa rasa itu. Apakah Oh ciri iya, khas gitu? Karena setiap orang itu kan kalau buat puisi itu punya ciri khas gitu kan. Dari puisi-puisi betul. yang dia Mm-mm. keluarkan itu kita ngeliatin, wah dia sering bermain dengan aromanya itu visual, auditori gitu. Nah yang menjadi pertanyaan saya itu adalah ibu narasumber itu cenderung biasanya kalau menyampaikan kata dalam bentuk puisinya itu pakai yang mana nuansa imajinya gitu. Itu aja Iya. pertanyaannya. Terima Terima kasih Bu kasih Bu dosen. dosen, Bu dokter. Luar biasa sekali ya. Amin, amin. Belum, masih setahun setengah, 2 tahun lagi. Saya doakan dipercepat ya. Amin. Iya betul ya. Betul. Dari kelima macam indera itu memang tidak akan sepenuhnya kita kuasai gitu. Kita akan selalu memiliki kecenderungan atau gaya yang kita tampilkan itu eh, apa yang kita mastery itu di bidang apa. Kalau pertanyaannya tadi spesifikasinya adalah gender atau character dari my poetry, saya eh, lebih kepada visual gitu. Jadi apa yang saya lihat, itu yang saya teliti, itu yang saya jabarkan, itu yang saya deskripsikan menjadi sebuah kalimat gitu. Itu sih. Karena kadang eh, kalau visual itu lebih detail saja, lebih detail kita lebih bisa melihat teksturnya seperti apa, kemudian eh, bentuknya seperti apa, kemudian eh, latar belakangnya karakter dari satu benda saja. Ketika kita deskripsikan, itu akan menimbulkan banyak sekali kosakata yang akan kita tuliskan begitu. Itu saja mungkin, Bu dosen. Apa sudah cukup memuaskan? Hatur nuhun. Sami-sami. Terima kasih untuk responnya. Hmm. Selanjutnya mungkin Halo, Halo Bu ya Desi. mau nanya. boleh. Eh, Mantap nih pertanyaan pertanyaannya. ya, Belum ya? belum nanya. Ih, lupa tuh kan pertanyaannya. Nggak usah berpuisi ya. Mm-mm. Sebenarnya kan diksi itu, sebelum bertanya, saya itu penulis lebih condong ke cerpen dan Oh. sekarang mulai menulis novel. Nah, padahal Wah, diksi keren. itu kan, loh, diksi itu kan sebenarnya digunakan untuk puisi dan juga untuk cerpen, untuk sastra Betul. artinya kan. Mm-mm. Nah, tapi kenapa ya saya bisa menulis cerpen dan mulai bisa menulis novel?
Tapi untuk menulis puisi tetap berasa tuh garing gitu. Eh, ke, apa ya, kesalahannya atau mestinya seperti apa sih supaya bisa melatih puisi sama dengan saya melatih cerpen gitu, biar enggak, gimana caranya supaya puisi saya enggak kering-kering amat gitu, gitu Ibu My Darlina narasumber. Iya, terima Ya, kasih ya. terima kasih Hmm. ya. Mudah-mudahan jawaban saya tidak Jawaban saya tidak memuaskan ya. memuaskan ya. Pertanyaan yang sangat Pertanyaannya bagus sangat ya. bagus ya. Puisi dan Puisi cerpen dan cerpen memang memang merupakan merupakan salah satu salah satu sastra sastra yang ketika yang dia ketika yang yang dia akan bisa dia akan hidup. bisa hidup. Maaf, saya agak Maaf, terganggu saya ya, agak suara terganggu saya ya, jadi suara saya jadi double gitu. double gitu. Ada dua yang pakai gawai dua ya, mungkin ya. Bu Bu Momon pakai gawai juga. Enggak. Oh enggak. Ya, sekarang udah ini lagi. Diksi dan cerpen itu merupakan satu karya sastra yang memang dia harus memiliki, kalau bagi saya harus memiliki kekhasan gitu. Nah, mungkin dalam cerpen kenapa terasa lebih mudah? Karena di situ jelas, di situ ada setting, ada latar. Jadi ketika kita membuat ulasan, eh, ke- ada outline yang jelas, urutan yang jelas begitu. Ketika kita menulis cerpen, dimulai dari narasi pembuka, ya, dimulai dari latar, kemudian ke penokohan, kemudian ke setting, kemudian ke konflik, kemudian ke klimaks, kemudian ke anti klimaks sampai ke resolusi. Itu untuk cerpen. Kenapa diksi itu lebih mudah diterapkan? Karena kita sudah paham konteksnya. Apalagi kalau temanya sudah tahu, tinggal kita jabarkan menjadi struktur cerpen yang benar gitu. Apalagi kita sudah merangkai outline-nya. Nah, bagaimana eh, puisi itu bisa lebih hidup, diksi itu bisa lebih hidup untuk puisi. Nah, sebenarnya jawabannya ini sangat sulit. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki teknik, setiap orang itu memiliki apa ya intinya? Setiap orang itu, kalau kita bicara teknik puisi, ya, yang pasti kan kita akan menulis tema untuk puisi kita itu apa. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan karakter setiap kalimat itu? Nah, kadang itu tergantung daripada imajinari kita juga gitu. Kalau saya cenderung penulis yang mudah mudah apapun bisa jadi inspirasi gitu, apapun bisa dijelajah oleh pemikiran saya gitu. Aduh, baterai saya mau habis nih. Tetapi ketika saya terapkan di cerpen pun, alhamdulillah imajinasi saya juga sama, lebih mudah gitu. Artinya ketika saya menulis puisi dan menulis cerpen, diksinya itu bisa sepadan gitu. Bisa dilihat dari karya-karya saya ya, Bu Momod atau Bu Opi. Nah, Ya. kalau kita bicara teknik, itu dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Karena kadang ketika kita menulis, baik itu puisi ataupun cerpen, kita harus memahami diri kita. Kita siap untuk menulis atau tidak. Bagaimana mood kita hari ini. Nah, itu juga akan mencerminkan tulisan kita hari itu seperti apa. Nah, triknya atau solusinya bagaimana sih supaya puisi saya lebih indah atau lebih ini? Ya mungkin dengan membaca lagi sumber-sumber puisi yang memang bisa menginspirasi gitu. Kalau kita lihat anak-anak Gen Z sekarang, itu mereka bisa berdiksi, bahkan diksinya itu lebih hebat daripada ChatGPT atau AI gitu. Tetapi untuk referensi bisa cari cari padanan kata untuk puisi di Google, di glosarium. Seperti itu mungkin jawaban saya, Kak Opi. Karena itu dikembalikan kepada bagaimana selera kita gitu, bagaimana mood Nah, kita mood kita dan dan iya dan iya dan bagaimana bagaimana suasana hati kita suasana hati ketika kita kita ketika akan kita menulis akan menulis puisi gitu. puisi gitu. Karena secara Karena secara teknik teknik saya paham saya paham semuanya sudah semuanya sudah bisa bisa memahami memahami bagaimana cara bagaimana. menulis teknik puisi itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang menjadi salah
menjadi salah satu faktor juga karena misalkan kita itu lebih kecenderungan lebih suka kemana gitu ya, Bu Maya. Misal Betul, Betul, betul betul sekali. saya lebih suka ke apa? Lebih suka ke menulis cerpen dan novel ketimbang menulis puisi gitu. Bisa jadi ya. Puisi, ya. Musik, ya. Tapi ya sebenarnya Kadang Kadang kecenderungan juga kecenderungan juga apa ya? apa ya? Kadang Kadang kecenderungan itu kecenderungan juga itu juga menentukan menentukan kualitas kualitas tulisan kita tulisan juga. kita juga. iya soalnya perasaan udah bertahun-tahun deket kalian kok saya nggak ketularan gitu. Kapan deket Kapan gua? deket gua? Ih, sembarangan. Jadi Bu Jadi Opi Bu itu itu sekarang kan sekarang kan lebih ke lebih ke novelis ya. novelis ya. Iya. Cuman aku Cuman belum aku dapat belum dapat bukunya tuh bukunya yang tuh yang Harimau. Harimau. Harimau apa sih? Harimau apa sih? Baru 21 bab belum ditamatkan. Tapi mau direvisi dulu. Jadi nanti ya, revisinya lama. Iya, Bu Iya, Bu Narsum aku Narsum pernah aku pernah baca baca itu yang itu yang novelnya Bu novelnya Opi, Bu Opi, tapi belum tapi belum rampung ya. rampung Yang ya. Yang judulnya ada judulnya ada Harimau-Harimau Harimau itu Harimau bagus itu banget bagus loh. banget loh. Kodam, leluhur. Oh iya, Oh iya, kodam kodam leluhur. leluhur. Makanya dia Makanya sekarang dia gampang sekarang gampang emosi. emosi. Ada Ada kodam di kodam badannya. di badannya. Udah dirukyah. Bu Bu Narsum, ini ada Narsum ini ada pertanyaan pertanyaan. dari Bu Nur Elwati. Pertanyaannya, bisakah diksi puitis ditorehkan dalam tulisan opini, artikel, atau karya non-fiksi? Gimana Bagaimana tuh? tadi? Bisakah diksi puitis ditorehkan dalam tulisan opini, artikel, atau karya non-fiksi? Begini ya, maksud saya, yang disebut dengan diksi itu kan adalah padanan kata ya. Cuman eh, diksi itu tidak harus melulu untuk penulisan puisi. Dalam karya opini atau artikel, kita juga bisa menggunakan diksi gitu. Kita bisa bahasa saya di blog dengan bahasa saya di puisi itu jelas berbeda, tetapi tetap menggunakan diksi. Nah, ketika kita akan mengangkat opini, ketika temanya atau tajuknya adalah puisi ya tidak masalah, jadikan itu sebagai artikel atau tema kita dalam menulis gitu. Cuman genrenya harus jelas, genre opini kah atau genre artikel kah atau genrenya genre puisi itu sendiri gitu. Oh ya, gimana Itu Bu? saja mungkin Ya. jawaban saya, Bu Momod. Oke. eh Puisi, sebelum puisi Kak, kalau misalnya kita nulis puisi di blog atau di web gitu. Sebelum nulis puisi itu di atasnya kita bikin narasi yang penuh dengan diksi itu akan lebih baik ya atau apa lebih bagus untuk dibaca atau gimana gitu. Sebentar. Oh iya, tentu. Jadi kata pengantar untuk mempertegas puisi itu yaitu dengan narasi-narasi yang berbau diksi gitu. Dengan narasi-narasi yang beraroma juga maksud saya gitu. Hmm. Hmm, oke. Jadi diksi ini kan hanya pemilihan kata saja ya. Pemilihan kata ini bisa kita kutip, bisa kita ambil untuk jenis puisi dan juga untuk jenis kalimat opini atau artikel lainnya gitu. Jadi sah-sah saja Hmm, ketika kita akan menulis dengan tajuk puisi, ya jelas kata pengantarnya harus semanis puisi yang kita tulis. Seperti itu. oke. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Itu tadi pertanyaan dari Bu Nur ya. Atau kita tembak aja ya. Di sini ada Bu Sri Wiyaneng Demak. Dari Demak, oh jauh juga ya. Ini Boleh, dari Demak. silakan. Hmm. Sepertinya kita Halo Bu bisa Sri. close lebih awal Izin ya. saja dulu ya, Bu.
Saya Oh nyimak iya, saja dulu, Bun. oh nyimak saja dulu. Iya. Boleh. Menyimak tandanya sudah paham. Ya, Sambil betul. menunggu yang bertanya, ini aku Hmm, punya puisi nih, berbikin. boleh. Boleh, Dari boleh. kemarin, Silakan, Bu Opi. dari tadi pagi. Tapi singkat aja ya. Jangan dinilai bagus enggaknya, soalnya anggap aja bagus. Pasti Anggap bagus. aja bagus ya. Nih, kita adalah dua garis yang dipaksakan semesta untuk searah. Ntar dulu, Balaya Lalkia. Kita adalah dua garis yang dipaksa semesta untuk searah. Mantap. Mendekat sesenti demi sesenti dalam kurva yang gelisah. Namun, ruang waktu punya candaan yang paling jenaka. Kita ditakdirkan untuk terus berdekatan, namun acap kali berpisah sebelum sempat bersentuhan. Nah, udah segitu, Dang. Ya udah keren atuh ini mah. Oke banget. Diksinya udah dapet itu. Tapi, ya, gitu doang. Itu udah Teh keren banget, Bu Opi Opi. yang mungil pakai kacamata itu ya. Teh Opi, punten. Ini Teh Oke, Opi yang iya, itu. mungil yang pakai kacamata, pakai cadar itu ya. Oh, Teh Opi. Ada Bagus dua tadi gadis tuh puisinya. bercadar di sini. Ada dua gadis bercadar di sini. Yang satu mah agak remah, yang satu mah calon beneran. Bu Opi itu penulis Puisinya dari talent. kemarin bikinnya. Tapi cuma segitu doang. Keren itu. Lumayan lah buat misua, weh. Aduh. Iya, kita tuh Ada sama-sama pertanyaan, bercadar ya. ada pertanyaan di chat. Oke, ada pertanyaan di chat. Oh, dari siapa? Dari Mbak Widya. Dari Mbak Widya. Gitu ya. Saat membaca puisi dari ibu narasumber, saya sering menemui penggunaan bahasa yang tidak familiar, seperti penggunaan bahasa Sanskerta, bahasa sastra. Mana larinya? Bentar ya. Lari kemana? Bahasa sastra dari bahasa asing yang tidak umum. Hal ini terkadang membuat bingung pembaca untuk memahami artinya. Di sini, diksi seperti melanggar aturan tata bahasa demi menciptakan efek estetis yang lebih kuat. Jadi, seolah diksi dalam seni bahasa selalu identik dengan kata-kata yang rumit dan puitis. Bagaimana tanggapan Ibu Mai? Ya, Bu Widya, setelah saya kasih tanggapan nanti boleh berpuisi ya. Sip. Sebenarnya tujuan dari diksi itu adalah bukan untuk memperumit bagaimana kalimat itu menjadi lebih beraroma. Kenapa puisi saya kadang eh, seperti tabu didengar, ada kata-kata yang seperti tadi kata Bu Widya lebih kepada bahasa Sanskerta. Apakah itu eh, ya tidak masalah bagi saya pribadi karena itu adalah kekhasan dari diri saya gitu. Saya pernah merujuk, pernah membaca sebuah puisi, pernah membaca sebuah puisi yang saking kita tidak mengertinya, itu malah makin nalar berpikir kita makin tinggi gitu loh. Nah, ketika puisi itu makin sulit diterjemahkan, artinya memang dia memiliki kekhasan untuk puisi seperti itu gitu. Dan tidak ada larangan, tidak ada aturan apakah diksi harus kabur secara brutal ataukah diksi harus melebur sesuai dengan kata. Yang disebut dengan diksi atau padanan kata itu kan lebih kepada bagaimana kita memadankan kata itu menjadi lebih estetik gitu. Bagaimana memadankan kata itu bisa menjadi lebih bernyawa gitu atau berjiwa. Ketika misalnya
jenis puisi saya seperti itu ya memang karena karakter saya seperti itu. Terlepas apakah si pembaca ini memahami atau tidak, target saya kepada pembaca adalah memang pembaca untuk berpikir secara kritis. Maksud dari puisi ini seperti apa? Karena bagi saya pribadi, ketika puisi mudah dimengerti, itu tidak masuk pada imaginary kinestetik itu sendiri. Gitu. Itu tanggapan saya. Mangga Bu Bulan Senja boleh berikan puisinya untuk saya. Lagi sambil bikin soal ini, main tembak Hmm. aja lo. Tata, Oke, tata. sambil nunggu Mbak Widya bikin puisi, ada sebuah puisi khusus buat Mbak Widya dari Neng Momon. Boleh. Ngapain lo? Ngaco. Sekeping rindu, Yes. sekeping rindu acapku titipkan untukmu, lewat serayu Yes. yang membesau di tepi semu. Entah tersampaikan atau tertahan oleh daun-daun meringgas di terpak kemarau. Wih, Termangu aku di pelataran wih. sunyi, desau angin mengetuk imaji. Kabarkan salamku yang tertawan daun, rindu pun tak hanya sebatas impian. Ku coba bertanya Yes. pada ranting, di manakah titipan salam menggantung? Mereka Hmm. diam, tak bergeming. Mungkin salamku telah sirna terbang di kecup alunan kidung, bersama rinduku yang larung dalam palung. Mangga Mbak Widya. Aku nggak usah open ya. Aku juga mau bacain puisi nih. Boleh untuk Bu Bulan Senja, boleh nggak? Boleh, boleh. Egocentrism by My Darling. Ragamu kini serupa temaram di pedesaan. Gulita dan kelabu menjadi satu paduan. Ritme syahdumu dulu kini tenggelam. Tahun berlalu menjadikanmu melodi di pucuk kepalsuan. Bibirmu bersahut lancung nan jumawa. Getar hatimu meringkik gelak tawa. Ucapmu adalah rusuk yang berkabung. Ragamu ialah lenting tak terbendung. Larungkan egomu menuju Gehenna hingga puingnya merupa enigma. Agar tanpa raga ia menyembuhkan lara dari sekumpulan ego yang enggan terluka. Nah, ini mungkin yang tadi sama Bu Widya ditanyakan ya. Jadi ada bahasa Sanskerta, ada bahasa-bahasa. Betul, di sini saya katakan Gehenna. Gehenna itu apa sih? Gehenna itu adalah neraka gitu. Kan orang nggak tahu apa itu Gehenna. Dengan saya tuliskan Gehenna, orang itu akan masuk pada imaginary kinestetik gitu. Mencari tahu arti. Kemudian bisa juga mendeskripsikan dalam bahasa yang lain. Kemudian ada Ya. kata hingga puingnya berupa enigma gitu. Nah, itu kan eh, kayak sesuatu yang orang lain itu perlu berimajinasi gitu. Tetapi memang target target pembaca saya adalah untuk si pembaca ini memiliki imaginary kinesthetic atau critical thinking itu sendiri. Nah, sekarang giliran Bu Bulan Senja, silahkan berikan puisinya. Oke, balas ya. Layu kelopak senja di pelupuk cakrawala. Melarung sisa dekat yang kini menjelma fana. Ruang yang dulu bising oleh tawa, kini sunyi merayap. Menyisahkan jejak perih di sela jemari yang perlahan melepas genggam. Kita hanyalah dua nokta yang dipaksa menjauh, membiarkan kenangan kristal jadi embun yang gugur sebelum sempat menyapa pagi. Kini biarlah rindu ini bermuara pada doa-doa yang tak bertuan, mengalir tenang di antara retakan hati yang kian membisu. Tak perlu ada sesal yang tertinggal pada sauh yang terangkat, sebab perpisahan hanyalah cara semesta mengajari kita tentang makna pulang. Di kejauhan nanti, biarlah namamu tetap menjadi rima paling sunyi yang pernah kuukir di dinding ingatan. Hui. Dalam. Keren. Oke, Bu Narsum, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Musiroh Talib. Betul. Mohon maaf, Bun, apakah puisi memang harus muncul sebagai bahasa yang tidak bisa dipahami oleh pembaca?
dari Oh Bu ya, Musirah Alim. ya, terima kasih Bu Munirah ya. Ya, Bunda, tadi sebelum saya katakan ini sudah saya tekankan, kita menulis itu untuk dipahami oleh setiap pembaca gitu. Ketika tadi saya menjelaskan kenapa puisi saya ada bahasa Sanskertanya, ada bahasa yang sulit dipahami, apakah itu keluar dari aturan diksi? Bagi, bagi saya seorang penulis, penulis itu bebas menuliskan apapun begitu. Karena jenis karakter saya seperti ini, memang target pembaca saya adalah supaya pembaca itu memiliki imaginary kinestetik atau critical thinking, bermain di imajinasi. Nah, pertanyaan Bunda, apakah puisi itu harus dibuat untuk tidak dimengerti? Bukan. Puisi itu dibuat untuk pembaca itu memahami apa yang kita tulis. Karena kadang, kenapa kita menulis puisi? Untuk meluapkan isi hati kita gitu. Tetapi tidak serta-merta kita ucapkan secara gamblang. Jadi kita bermain di diksi salah satunya untuk eh, salah satunya supaya si pembaca itu minimal bisa mengenali berbagai glosarium kata-kata yang memang manis dan cocok untuk jenis puisi itu sendiri, tetapi maknanya tetap bisa dipahami oleh pembaca seperti itu. Hmm. Oke, Nah, begitu ini saja masih mungkin ada jawaban dari pertanyaan. saya. Saya Nah, mau ngasih masih pendapat ada sedikit. pertanyaan lain, Bu Narsum. Bagaimana Boleh. cara kita mengetahui bahwa kata yang kita pilih sudah pas dalam puisi, sehingga kita percaya diri dan semangat menuliskannya? Oh ya, ini ada balasan dulu nih. Betul dari Bu Nani Suryani. Oh, Betul katanya karena ya. Ya, tadi bagaimana pertanyaannya, Bu Mamat? pertanyaan dari Bu Hayatun Nupus Bukit Tinggi. Ya, Bagaimana tadi. cara kita mengetahui bahwa kata yang kita pilih sudah pas dalam berpuisi, sehingga kita percaya diri dan semangat dalam menuliskannya? Oh iya, bagaimana cara kita memahami ya, Mengetahui mengetahui bahwa bahwa kata yang kita yang kita tuliskan itu pilih itu sudah sudah pas. padan, Hmm, sudah pas untuk puisi tersebut. ya. Yang pasti sebelum kita menulis, kita itu harus memiliki diksi yang secara struktural dia itu memiliki yang makna yang melengkapi satu kalimat itu sendiri gitu. Nah, bagaimana kalimatnya tidak bagaimana bagaimana kalimatnya supaya pas? Yang pasti ketika kita menulis, kita sudah tahu maknanya itu sendiri. Jadi jangan jangan kita nulis tapi kita tidak tahu maknanya. Saya menuliskan kata Gehenna di puisi saya tahu itu artinya. Tetapi saya meminta pembaca untuk berkelakar, berimajinasi, apa sih Gehenna itu sendiri? Nah, setiap kata yang kita tuliskan dalam sebuah puisi eh, perlu kita ketahui dulu maknanya gitu. Dan bagaimana itu bisa menjadi pas adalah dengan kita sendiri memahami puisi yang kita tuliskan itu sendiri. Kalau kita tidak memahami puisi kita itu maknanya seperti apa, orang lain akan memiliki persepsi yang ambigu gitu. Eh, Itu eh, jawaban dari saya. Allahu Ya, Akbar. buat Ibu Hayatun Nupus. Oke, yang lainnya masih ada yang Mas mau bertanya, masih banyak waktu. Ibu Hayatun Nupus Sama-sama. bagaimana? Sudah jawab dia di kolom. Terima kasih, Ibu. Terima Ya, kasih. sama-sama, Bunda. Saya Kak Ewi boleh mau coba berpuisi? Nanti sebelum closing statement,
Mungkin boleh ya dari peserta ada beberapa yang materi malam ini boleh menjabarkan satu narasi berbentuk diksi gitu atau puisi. Ya. Kalau dari Bu Kak Opi, boleh sedikit berpendapat? Mangga, silahkan Kak Opi. Saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh, ini berpendapat ya, Iya. berpendapat menanggapi pertanyaan kawan-kawan ibu-ibu. Kata Mas Gong itu, Golagong, menyampaikan gini, yang namanya puisi itu tidak gamblang. Karena puisi adalah salah satu jenis sastra, maka yang puisi dengan disebut sastra dalam arti sastra yang sesungguhnya, maka dia disampaikan dengan menggunakan majas-majas gitu loh. Maksudnya diksi yang memang pilihan. Artinya ketika kita berkata A, yang kita ucap ditulis oleh diksi yang kita maksud itu bukan A lagi gitu, tapi itu tadi padanan kata yang mewakili pengertian itu, tapi secara apa sih namanya, tidak disampaikan dengan gamblang seperti yang dikatakan Ibu narasumber. Nah, terus saya itu kan juga ikut beberapa kelas cerpen ya. Nah, salah satunya itu cerpen yang memang mengarah ke ini loh yang namanya sastra gitu loh. Nah, eh, mentor, bukan mentor lah. Senior kami itu ya, anggaplah mentor. Mentor kami itu bilang ini, yang namanya cerpen sastra itu eh, sebuah cerpen, begitu juga dengan puisi yang disampaikan secara tersirat. Jadi bukan tersurat gitu loh. Jadi memang ya diksi-diksi yang disampaikan Bu Momo dan terlebih narasumber itu yang disebut nyastra gitu loh. Makanya makanya sastra-sastra itu agak sulit difahami oleh kita-kita yang memang belum menyentuh ranah itu. Ya, seperti kita membaca buku-bukunya Khalil Gibran atau Pramudia Anantatur, kan kita agak sulit memahami tulisan-tulisan mereka ya kalau secara logika gitu. Secara apa sih? Secara kasat matanya itu agak sulit gitu. Tetap kita harus kadang menerjemahkannya lewat berpikir tadi gitu. Nalar berpikirnya dipakai. Nah, itu paling ya pendapat saya. Mengiyakan dan menyepakati apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Iya, Iya, terima kasih terima Kak kasih Pak. Opi. Saya pun seperti itu gitu. Jadi memang puisi ini memang tingkat sastranya yang memang eh, tingkat tinggi gitu. Di bawah, di atas cerpen tingkat sastra itu memang harus didedikasikan salah satunya adalah untuk puisi gitu. Ada lagi yang lain? Monggo, Ibu, Bapak yang mau bertanya. Apa sayang? Sini. Udah. Jauh-jauh dedenya. Belum. Ini ada pernyataan dari Bu Nani Suryani. Pernyataan ya, bukan pertanyaan. Kalau menurut saya, Bunda, puisi itu memiliki makna luas. Diksi itu memang permainan kata. Justru disitulah hal yang paling menonjol dari penggunaan diksi, seperti Bunda membuat majas tentang neraka. Sebenarnya penyair atau pembuat diksi tentu sudah memahami kalau Bunda narasumber ini levelnya pujangga, macam Arya Dwi Pangga dalam kisah kerajaan Majapahit. Begitu kata Ibu Nani Suryani. Iya, terima kasih Bu Nani. Sudah bantu mempertegas ya. Kak Ewi, apa kabar Kak Ewi? Mau bertanya kah Kak Ewi? Mau Bu Nani mana Bu Nani? Bu Nani boleh memberikan sebuah puisinya Bu Nani?
Hmm. Oh ya, ini Bu Nani nih. Apa kabar Bu Nani? Boleh dibuka mikrofonnya ya? Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. kenal Bu Nani. Iya, salam kenal juga. Bunda nih pakai cadar nih, pakai hijab ya. Jadi malu nih, Mm-mm. tingkatan filosofinya tinggi dah nih. Enggak juga. Masih belajar, masih tahap belajar. Ya. Masih Ini barbar kalau kok. aku, kalau aku masih preman insaf loh. Sama kayak Preman aku, Bun, insaf. preman juga. Hmm. Kayaknya Bu Nani udah keren nih puisi-puisinya nih Bu Nani. Halo Bu Nani, sepertinya terkendala Pengen aja sinyal ya? gitu ya. Oh iya. Susah sinyal di Hmm. sini, di pelosok, Oh 3T. gitu, oh gitu. Bukit Tinggi ya Bu Oh, ya? nanti saya buatkan, nanti saya hadiahkan puisi 3T ya, untuk guru-guru 3T nanti tak kirim narasinya Wah, buat Bunda. keren banget. Mm. Udah lama nih, udah 20 tahun di mengabdi di 3T, Bunda. Oh Wow. di 3T, di daerah situ, di Bukit Tinggi. Bukan, daerah tertinggal, terisolasi, terpencil, Iya. Kalimantan Tengah, daerah Seruyan Oh di Hulu. Kalteng. Oh dekat Iya, dengan Seruyan, Kalimantan Tengah. dekat dengan Iya, oh di Seruyan, dekat dengan Bu Eka dong ya. Bu Eka itu atasan kita. Dia Oh kerjanya di PAUD ya. tuh, di Oh, bagian PAUD nih. Heeh. Keren ini dari Kalteng ya. Luar biasa ini Kalteng. Hmm. Ibu masuk gelombang ini Hmm? pertama. Iya, pertama kali itu pun melihat statusnya Bu Eka. Oh, begitu. Luar biasa ya. Alhamdulillah memang KBMN itu sudah tersebar ke Nusantara ya. Jadi kita memang sudah dari Sabang sampai Merauke, kecuali Papua mungkin yang belum ada ya Bu Momodia. Iya. Iya, Papua belum lihat. Kemarin adik-adik Hmm. saya ngeliat mereka mau daftar sekarang udah nggak bisa. Saya bilang nanti aja di Oh, tahun 2027 lagi. di gelombang Mau selanjutnya daftar? ya, 35. Hmm. Iya, kan terlambat oleh dibatasi pendaftaran kemarin itu tanggalnya. Iya. Selama salam kenal ya Bu Nani ya. Sukses sukses Oke, terus. semoga sehat selalu dan salam pujangga. Terima kasih. Hmm. Gimana yang lainnya masih ada? Saya tembak aja ya. Di sini ada Bu Yati si Pucuk nih dari Tangerang. Nah, ini Bu Yati ini keren nih. Pembaca Ya, puisi, pembuat puisi. Boleh tuh enggak berpuisi juga, tuh Bu Teh. Yati. Enggak juga. Kenapa, Teh? Salah. Kedengaran nggak suara ya, Tika, Bu Mai? Kedengeran, kedengeran. Nah, ya. Gimana, Bu Mai? Aku masih terkesima nih, kayaknya senior semua isinya. Tidak apa-apa. Senior. Iya, Kita juga senior masih semua. jiwa. Serius, serius, serius. Ayo, tapi Bu Gimana? Yati ini benar-benar keren menurut saya. Coba boleh puisinya. Aduh, aku belum nulis, masih Oh, menyimak, my. maksudnya masih mencoba untuk apa ya, Kak Mai? eh menimbang-nimbang bahasa Sanskertanya ya tadi kayaknya keren-keren banget gitu. Hmm. Aku bingung nih kalau ditembak gini. Tapi aslinya Bu Yati ini memang keren. Dia itu sudah punya banyak puisi. Terus Ayo, jadi Kayati, pembaca puisi Budua, juga. Masya baca. Allah. Masya Allah ini berlebihan. Iya, Boleh suaranya tuh Jadi, ada Bu mantap. Anis. oke. Suaranya Aku keren aku kalau dengar aku suara Kayati. puisi sedikit ya. Eh, apa ya? Bukan bukan puisi kali ya.
cuman bentuk kekaguman aja kali ya buat Bunda My Darling. Halo? Halo. Ya, Halo? Iya, oke, oke. Aku melihat perempuan itu duduk sendiri di sudut sana. Hmm. Aku melihat perempuan itu karena dialah penyemangatku. Aku merasa tidak lagi sendirian sejak aku mengenalnya. Udah gitu aja deh. Segitu aja. Iya, terima kasih. Itu Semangat untuk terus Bunda Giyati. Ma. Saya sambung. Terima kasih. Ada Kak Fani kayaknya Bisa, di sini. Ada bisa Kak Bu saya Fani. Ani. sambung sedikit. Ah, ini sih Saya, sebenarnya Kak, aku lagi alhamdulillah ya untuk karena nanti di Kabupaten Tangerang kan ada festival literasi dan aku membacakan puisi dari Kak Ibu Rini Intama gitu. Jadi aku lagi mendengarkan gaya berpuisi yang lain dulu gitu. Jadi makanya aku dari tadi mikirin, oh yang lain juga sekeren itu ya. Nanti oh gimana ya kalau keren, aku maju? Kesalip Ah, kayaknya. keren-keren. keren. Dah. Bu Tini, Mm-mm. apa Iya, kabar Bu Tini dan Bu Anis? Halo nih, Bu perlu Anis kita tuh udah tembak ini. juga nih kayaknya nih. Bu Anis, Bu lagi Anis, nyetir halo Bu ya? Anis. Bisa Halo Bu saya lanjut. Anis, Bu Tini. Izin, Udah angkat Selamat. tangan nih, katanya udah siap nih. Bikin puisi. Bu Anis sambil nyetir, Bu Anis sambil nyetir. Mangga Bunda. Bu Tini. Ya, siap. Hmm, Bu Mai, aku mau tanya dong. boleh. Oke, jadi gini, em, gimana supaya apa ya mengembalikan mood gitu. Misalnya kayak gini, kayak aku lagi melihat hujan lah ya gitu. Akhirnya aku terinspirasi untuk membuat puisi bertema hujan gitu, semisal. Nah, terus tiba-tiba konsentrasiku buyar karena sesuatu gitu. Aku mengalami kebuntuan di tengah-tengah saat aku sedang puisi itu, menulis puisi itu gitu. Nah, bagaimana cara mengembalikan lagi gitu, mengembalikan apa sih mood aku untuk melanjutkan puisi itu karena puisi itu isinya terlalu sedikit buat aku gitu. Dan setelah aku baca ulang, kok kayaknya nggak masuk ya gitu kayak gitu. Menurut Bu Mai, bagaimana cara kita supaya balikin mood lagi gitu? Karena aku sering banget nemuin hal kayak gini gitu. Jadi udah nulis banyak, ternyata ke distraksi sedikit, aku ngerasa kok ini kayaknya nggak bagus deh gitu. Kayak tadi gitu, kayak aku udah ngerasa kayaknya yang lain lebih keren dari aku deh. Akhirnya aku malah jadi buntu gitu kayak gitu. Gimana Kak Mai untuk balikin moodnya lagi untuk supaya kita tuh kayaknya bisa deh gitu. Mm-mm. Kayak gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Yati. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Dalam menulis, apapun itu yang kita tulis, entah itu karya sastra, entah itu entah itu karya biasa atau narasi biasa, kita pasti mengalami yang namanya writer's block ya. Dan writer's block Mm-mm. itu kebetulan sudah disampaikan di pertemuan minggu kemarin sebelum diksi dan bahasa ini. Oh ya, mungkin aku nggak tahu. Bagaimana ketika di tengah-tengah ketika tiba-tiba udah berimajinasi banget nih, udah berimajinasi Hmm. banget gitu. Tiba-tiba stuck karena misalnya Nah, itu anak dia, itu rewel, dia. ah, anak rewel, atau misalnya tiba-tiba ada panggilan telepon, atau misalnya tiba-tiba ah, ada yang tertinggal di dapur, Nah, otomatis mm-mm. konsentrasi hilang. Nah, bagaimana cara itu mengatasi? Kalau saya pribadi ya, karena Mm-mm. apa yang kita tuliskan itu akan dipengaruhi oleh suasana hati kita gitu loh. Kadang saya ini tipe penulis yang ketika sedih gampang banget nulis, tetapi ketika happy saya malah nggak bisa nulis gitu. Nah, Nah, itu dia, ketika itu Kak. terjadi, Heeh. Mm. nah ketika sedih Lanjut, saya Kak. itu kayak apapun gitu, kayak udah nulis nggak bisa berhenti kalau ketika sedih. Tetapi ketika happy malah jarang ada karya saya yang jarang banget saya lahirkan ketika saya sedang bahagia banget gitu. Tetapi ketika sedih
Makanya tulisan saya banyak yang komen touch in heart banget, menyentuh hati banget karena mungkin ketika saya menulis suasana hati saya memang sedang gloomy kayak gitu. Nah, Gitu ya. ketika kita mengalami writer's block di tengah-tengah Mm-mm. penulisan, entah itu ketika menulis puisi atau menulis cerpen, kalau kembali pada diri saya pribadi, maka saya akan berhenti dulu untuk menulis. Kemudian saya akan melakukan hal lain yang membuat saya senang dulu gitu. Hal lain yang membuat saya senang. Tetapi ketika mood saya memang sedang gloomy, sedang tidak baik, justru ketika saya malah saya tidak pernah mengalami writer's block ketika saya sedang sedih, ketika saya sedang gloomy gitu. Beda halnya ketika Aha. saya sedang senang, kadang gak ada ide gitu. Itu kalau saya pribadi. Iya, Dan iya. apabila kita mengalami writer's block di tengah-tengah kepenulisan puisi, nah kalau saya pribadi menyarankan lebih baik hentikan dulu, ditunda dulu. Setelah mood kita normal lagi, baru kita tuliskan. Dan boleh kalau dirasa tidak nyambung, nggak apa-apa, abaikan, buat paragraf yang baru gitu. Gitu. Boleh satu pertanyaan Sampai lagi nggak, Kak Mai? boleh, Boleh satu pertanyaan lagi. Nah gini Kak, boleh, eh, kita ini kan penulis ya Kak. Maksudnya betul. kita boleh lah ya, Wacie kita Kak Mai kali. Kita kan penulis. Nah kadang-kadang itu kita suka pengen bikin status kita misalnya kita sih nggak lagi kalau aku ya misalnya aku sih nggak lagi gimana-gimana gitu tapi aku pengen tiba-tiba aku pengen menulis puisi romantis gitu. Terus dibaca orang nah disangkanya eh, kayaknya nih lagi jatuh cinta nih misalnya. Atau misalnya aku tiba-tiba menulis kalimat puisi di status aku yang ibaratnya lagi bersedih gitu. Padahal aku nggak lagi bersedih, aku lagi pengen nulis aja nih kayaknya kata-katanya indah gitu. Nah, itu kan tidak mungkin kita jelaskan pada orang-orang di sekitar kita ya. Nah, kalau Kak Mai sendiri solusinya gimana? Kalau Yati kan kita kan nggak selalu megang buku ya Kak. Kita kan Mm. nggak selalu megang buku gitu. Kadang aku suka pengen iseng aja gitu nulis di status, tapi itu tidak selalu mencerminkan perasaan aku gitu. Aku cuman pengen nulis aja. Ini karya aku loh. Kalau lagi sedih itu bisa kata-kata begini, kalau lagi senang bisa kata-kata begini. Tapi kadang orang berpikirnya ini orang lagi gini ya. Padahal enggak. Itu karena memang kita adalah seorang penulis yang pengen nulis aja gitu. Nah, solusinya Kak, karena kita kan nggak mungkin menjelaskan ke banyak orang ya perihal status itu gitu. Iya, Gitu kan? betul, betul, betul banget. Dan Iya kan enggak? pertanyaan Kak Yati ini kerap sekali terjadi pada saya karena saya tulisannya aroma-aromanya jingga, aroma-aroma jatuh cinta. Ya. Pembaca status saya atau pembaca tulisan saya selalu menyangka saya itu jatuh cinta setiap hari. Ya tidak Nah, itu masalah dia. bagi saya gitu. Karena begini loh, Hmm. ketika kita menjadi seorang penulis ya, apapun yang tantangan kita kan bukan hanya bisa meluapkan ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita happy atau dan lain sebagainya. Tantangan kita sebagai seorang penulis adalah bagaimana bisa mengekspresikan, memberikan dialog kepada si pembaca bahwa kita itu bisa menulis dalam segala hal gitu, dalam segala situasi, dalam segala kondisi gitu. Kalau kita misalnya stuck terhadap interpretasi seseorang, maka kita tidak akan berkembang gitu. Ya, terserah mereka. Mereka mau memiliki interpretasi apapun terhadap kita. Yang jelas, apa yang kita tuliskan tidak selalu menjustifikasi perasaan kita di hari itu gitu. Kalau ibu baca buku saya yang ini, orang itu pasti akan baca, ini lagunya kok galau, ini puisinya kok galau, ini puisinya kok jatuh cinta terus, ini puisinya kok ambigu. Tidak masalah, itu adalah ciri khas daripada saya gitu. Terlepas dari apapun persepsi si pembaca, yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya persembahkan kepada pembaca, inilah saya dengan karakternya seperti itu. Jadi intinya asumsi-asumsi pembaca itu jangan menjadi apa ya, jangan dijadikan sebagai
oh eh, kita ini lagi galau. Pembaca harus tahu, tidak melulu seperti itu gitu. Hmm. Oh, gitu Saya ya, pun Kak. sering ya, mengalami hal yang kayak gitu. Iya. Apalagi puisi saya manis-manis gitu loh. Iya. Puisinya kayak, oh lagi jatuh cinta Iya. ya, oh Wah, kayaknya ini untuk lagi bumper mantan, kedua oh nih. kayaknya untuk siapa gitu. Ya saya sih semasa bodoh gitu. Justru kita penulis Heeh. harus bisa memberikan gambaran kepada pembaca dengan apapun kondisi yang kita tuliskan gitu. Dengan apapun Hmm. jenisnya, dengan apapun latar suasananya gitu. Oke, Itu makasih saja mungkin dari penjelasannya, saya. Kak Mai. Ya, sama-sama Kak Yati. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam, Eh, Terima Bu kasih Emi. ya. Saya coba ini bacakan. Boleh, boleh, Ya, silahkan. ya. Coba saya buka ini. Ini bukunya Ibu itu sudah ada dua irama dalam larik puisi. Oh, Sudah saya puisi. miliki. Ya. Oh iya, Ya, terima ya. kasih. Ini saya coba ini. Malam kian larut dalam peluk sunyi. Hening menetes di sela waktu yang diam. Suara lembut narasumber mengalun pelan, seperti embun yang jatuh di daun pengetahuan. Kata demi kata tersusun halus, menyentuh rasa lembut, hangat, dan dalam. Tak terasa ilmu hadir tanpa gaduh, mengalir tenang di benak yang terbuka. Untian diksi saling bersautan, merangkai makna dalam irama yang hidup. Di balik malam yang semakin pekat, cahaya bahasa tumbuh diam-diam menyala. Kita coba. Yeay, keren banget Kak Emi. Keren Jadi, banget puisinya, terima kasih. Hmm. jadi bukunya ini apa namanya sama Bu Kanjeng kan. Nah, sudah Iya. sering. Jadi dari bahasa-bahasa ini saya sangat suka sekali. Eh, Misalnya di sini kita menggunakan kata di ini ada puisi saya di tahun 96. Kan kayak tadi itu dalam diksi itu kita kan sering mencari padanan kata ya, Bu. Mm-mm. Seperti Mm-mm. misalnya saya menggunakan di sini pewana. Kalau orang yang jarang dengar, itu kan angin benda ya. Betul. Seperti di dalam puisi saya tuh membumbung tinggi bersama pewana. Apabila Mm-mm. kulihat ladang membutuhkan, aku turun ku belai mesra bunga-bunga dan pepohonan. Ini ceritanya nih nyanyian hujan judulnya. Nah, Keren. jadi dalam berjuta cara, jemariku lembut bermain pada jendela-jendela kaca. Dan berita yang kubawa membawa bahagia. Semua orang dapat mendengarnya. Namun hanya yang peka dapat memahami maknanya. Nah, makanya ini saya Keren, Masya Allah, tabarakallah, Bu Emi, keren banget. Itu puisinya ditulis tahun 96 ya? tahun 961 Maret ini buku Wah, keren banget. Berarti ini suhu satu lebih Maret. suhu daripada saya gitu. Nah, ini saya apa namanya eh, menulisnya terkadang 96, hanya begitu 9, nah, tahun 96 saya 9. masih kecil, Bu. Masih berapa tahun ya? Saya 89 ke sudah sembilan puluh ngajar. enam. Saya sudah mengajar itu saat itu. Sudah ngajar dan sudah nulis puisi. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ini, Bunda. Tapi saya Sangat senang awet sekali muda sama ya. bukunya yang ini. Ya, Oh karena iya, dari terima sini kasih. juga saya belajar ambil apa namanya karena banyak kata-kata seperti di sini. Saya bacakan satu buku puisinya ya. Boleh, boleh. Mati rasa. Ini kan Mati rasa. kalau orang yang tidak bisa memaknai mati rasa ini kan gimana, Bunda Maya? Eh, Iya. Merapalkan namamu dalam jejak masa lalu, melangkah menuju euforia ruang rindu.
Kemudian cakrawala adalah isak tangismu. Then decide I love you and my memory. Rasaku mulai padam, terbunuh pelan-pelan. Terasingkan dari virus merah jambu yang menulariku. Berlari sebagai kawanan kunang-kunang. Berkedip dalam pekat yang teraniaya. Kosong tak bernyawa. It does make sense because I don't love you anymore. Nah, Lebak Iya. 13 Mei 2023. Jadi kalau di sini euforia, ruang rindu. Jadi di sini misalnya kalau Ibu Mai mengungkapkan bagaimana rasanya kerinduan yang mendalam di situ Bunda ya. Pasti Betul. pasti Bunda punya cerita di sini. Bisa mungkin Iya. mengungkapkan ke kita. Di sini kalau mati rasa. Dan di sini Bunda ya, mati rasa kalau kita mengartikan itu apa ya mati rasa itu kan begitu Bunda ya. Jadi di dalam kita menulis puisi itu berarti kita betul-betul mencari padanan katanya, diksinya, atau makna dari apa yang ingin kita ungkapkan. Begitu ya, Bunda? Betul sekali, betul. Dan kadang memang puisi itu mencerminkan kisah kita juga atau kisah orang Ya. yang kita dengar gitu. Iya. Terima kasih Bunda Emi Suhaimi, luar biasa sekali malam ini. Hmm. Bu Narsum, ini ada chat masuk dari Bu Sri dari Demak. Maaf Ibu, Oh, izin bertanya, apakah yang saya tulis ini termasuk puisi? Senyap sunyi menyerap, ruas bias tak menentu. Ingat satu persatu kata, wirama buayan meramu rasa. Ilmu puan satu meresap, yakin merajut untayan seni bahasa. Angka rupa mungkin menggoda, nanti pujangga meraup rasa. Entah apa yang terukir, nunggu isyarat untuk maju. Gelombang rasa dalam diksi KBMN, dengan beliau berdua menyatu. Mood Lebak, moderator unik, merangkai puisi Maiderly. Aku merasa paling beruntung keikutan dalam KBMN ke-34. Wow, keren. Ini keren pertanyaan ini banget masuk ini. puisi apa enggak ini? Dari Bu Sri Demak. Jelas banget ini. Ya, itu sudah masuk dalam kaidah puisi gitu ya. Karena kita masuk dalam imaginary kinesthetic itu dan eh, tidak dibuka secara gamblang gitu. Menunjukkan sebuah kekaguman, pesona terhadap buayan kata gitu. Apa sudah cukup ini Bu Momod? Oke, ini waktu semakin mendekati jam 9. Terima kasih ya Eh, Bunda Eni dan siapa tadi yang membacakan puisinya? Bu Sri, Memberikan puisi. Bu Sri yang dari Demak. Oh iya, terima kasih Bu Sri dari Demak. Luar biasa sekali puisinya ya. Ternyata masuk kelas disi bisa langsung merangkai puisi. Langsung tertular ya. Iya. Gimana kita tutup aja apa gimana Bu Narsum? Kama ini ada lanjutannya kan? Eh, Ada ada tapi kelasnya lanjutannya, lain ya. Lanjutannya nulis materi ini, yang lain nulis mungkin. di blog, lanjutannya nulis di blog hasil Zoom malam ini. Betul, nulis di blog hasil Zoom malam ini. Kenapa saya meminta Zoom kepada panitia? Karena kalau by WA itu hasil resumenya semuanya tuh kopas kata-kata narsum. Nah, dengan begini, dengan Zoom, kemudian materinya diksi dan bahasa, saya berharap semuanya masuk pada imaginary kinesthetic itu. Jadi tidak melulu hasil resumenya itu adalah kopas dari tulisan dari tulisan yang dikirim oleh narasumber. Karena biasanya seperti itu ya Bu Momod ya. Ya, betul Kopas, sekali. kopas, kopas yang penting kirim resume begitu. Nanti malam ini Hmm. akan terlihat ya, mana resume yang paling keren. Ya, betul. Mana resume paling keren tanpa melihat PPT
PPT mungkin akan disebar ya ke grup, Hmm. maksudnya tanpa meramu atau mengkopas kata-kata dari narsum gitu. Hmm. Kelas Mm-mm. mahal isinya daging, narsumnya keren, ayat tugas dadakan. Gimana ini Bu Momot? Sepertinya sudah cukup ya? Iya, nggak Ya. ada yang bertanya. Kayaknya ini udah pada paham semua, udah nyerap semua ilmu diksinya. Kalau memang udah nggak ada yang bertanya, boleh closing statement dari Bu Narsum. Iya, satu kata saja ya, quotes sederhana saja. Hmm. Menulislah seperti embun yang ketika jatuh ke bumi menjadi pengetahuan dan ketika melangit ke arsy menjadi keabadian. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kelas KBMN 34. Mohon maaf jika selama membersamai sahabat di setiap kelas saya mempunyai kekurangan dan kesalahan. Uluran maaf setulus hati bagi kesalahan yang mungkin tak sengaja melukai. Mari bergandengan tangan untuk menyemarakan literasi dan negeri tercinta. Bersama kita pasti bisa menebar warna indah dalam goresan karya. Selamat malam, sampai jumpa. Izin saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. ditulis ya, dikirim ke grup KBMN. Iya, resumenya ya. Resumenya ya. Insya Allah udah. Resumenya nggak apa-apa, nggak harus F1 ya, karena tidak ada materi text right, nggak ada writing text ke malam ini. Jadi apa yang dipaparkan oleh narasumber silakan disimak, dianalisa, dideskripsikan, boleh juga disisipkan puisi di dalamnya, dan boleh telat kok ngirim resumenya, nggak harus F1 kan. Iya, betul. Hmm. Terima kasih ya kepada semua peserta luar biasa, para penulis hebat dari seluruh Nusantara. Saya bangga bisa bergabung di sini, mengenal semuanya, Tuan dan Nyonya, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterlibatan saya dalam menjelaskan materi di malam ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya. Izin undur diri. Izin live ya untuk semuanya.